Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati dan pikiran kami agar kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tema renungan saat ini adalah tak perlu khawatir. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Mary Richardson, istri Robert F. Kennedy Jr., dinyatakan meninggal dunia akibat gantung diri di rumahnya di Bedford, New York pada hari Rabu 16 Mei 2012. Dari hasil autopsi yang dilakukan memperlihatkan bahwa Mary kehabisan nafas setelah gantung diri. Suaminya yang akrab dipanggil Bobby berkata bahwa istrinya telah berjuang melawan depresi dan menyimpan banyak amarah sepanjang hidupnya. Mary meninggalkan 4 orang anak dari pernikahannya dengan Bobby, pengacara dan pegiat lingkungan yang merupakan putra almarhum Senator Robert F. Kennedy dan keponakan mendiang Presiden John F. Kennedy. Ketika insiden gantung diri itu terjadi, Mary sedang dalam proses perceraian dengan Bobby dan memperebutkan hak asuh atas anak-anak mereka yang berusia 10 sampai 17 tahun saat itu. Sementara itu, beberapa tetangga memaparkan bahwa Mary terlihat kesepian sebelum ditemukan tewas gantung diri. Saat itu Mary juga sedang berusaha untuk melawan kebiasaannya mengkonsumsi narkoba dan alkohol. Kasus bunuh diri tersebut hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus bunuh diri yang terjadi di dunia ini. Hal seperti ini bisa terjadi karena seseorang tidak memiliki kedamaian di dalam hatinya. Sayangnya banyak orang yang salah jalan di dalam mencari kedamaian. Mereka mencarinya di diskotik, minum-minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Karenanya mereka tetap saja tidak akan mengalami kedamaian di dalam hidupnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan telah menyediakan satu jalan kepada manusia untuk mendapatkan kedamaian, yakni melalui doa. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7 mengajarkan agar kita tidak khawatir mengenai apapun juga. Sebaliknya kita harus menyampaikan apapun yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ketika kita menyerahkan apa yang menjadi pergumulan hidup kita kepadanya, maka kita akan memperoleh kedamaian. Itulah damai sejahtera Tuhan yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, ketika kita diperhadapkan pada berbagai persoalan hidup, datanglah kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Serahkanlah seluruh persoalan kita kepadanya. Dengan demikian, damai sejahtera Tuhan tersebut akan menyejukkan hati
dan pikiran kita, sehingga kita bisa tetap kuat dan tenang di tengah-tengah pergumulan hidup yang sedang kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ketika kami mengalami persoalan hidup, ajarilah kami untuk menyerahkannya kepadamu, sehingga kami memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan, pergumulan, dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, menolong, dan memberkati. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih mampukan kami, agar apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.